Halo warga intelektual sekalian. Guys, kenapa tentara kaya lebih cenderung bertahan di medan pertempuran daripada tentara miskin? Mohon maaf ya. Biasanya menurut penelitian tentara miskin lebih cepat mati di pertempuran daripada tentara kaya. Jadi baru-baru ini ada satu orang tentara kaya mengalahkan puluhan tentara elit, guys. Wow, luar biasa. Satu lawan puluhan tentara elit. Padahal tentara yang saya masuk ini tentara biasa, bukan tentara elit atau tentara khusus. Tapi kelebihannya dia kaya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa korelasinya? Di mana kejadiannya? Tentara apa yang saya maksud? Langsung saja kita ke pertandingannya. Mari kita gaskan. Menurut penelitian, ternyata tentara kaya itu bisa bertahan di pertempuran, lebih bisa bertahan daripada tentara miskin. Maaf ya, saya tidak mengatakan miskin itu tidak boleh atau hina, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tapi ini dalam konteks penelitian, guys. Kenapa bisa seperti itu? Alasannya, ini cukup masuk akal. Tentara kaya itu, mereka bisa membeli alat-alat tambahan, seperti gear ya. Ya, dalam senjata itu kan ada istilah gear ya, kemudian ada alat-alat canggih yang ditambah gitu supaya apa? Supaya senjata mereka lebih hebat, lebih presisi ya, lebih taktis dan sebagainya, lebih modern gitu ya. Sementara tentara miskin mereka nggak punya duit untuk beli alat tambahan. Dan ini cukup masuk akal menurut saya pribadi. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh ekonomi. Jadi ternyata ekonomi itu juga mempengaruhi survive atau tidaknya tentara. Sangat mempengaruhi. Ekonomi itu lebih berpengaruh daripada tentara, guys. Ekonomi itu lebih berpengaruh daripada militer. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena nggak ada satupun tentara yang mau berperang di dunia ini kalau mereka nggak digaji. Nggak ada. Nggak ada, guys. Mungkin ya ada 1 dari 1 juta orang, tapi rata-rata mereka ya, minta gaji kan. Bahkan ya di Konoha itu ada tentara yang, ya ini hanya di Konoha ya, tentara Konoha yang jadi backingan kafe, backingan tempat diskotik ya, kemudian mereka sampai menyiram air keras dan sebagainya. Ya mereka biasanya bersekongkol dengan mafia, nggak semuanya tapi disclaimer on ya. Nggak semua tentara seperti itu ya, walaupun jumlahnya banyak ya. Ya, jadi itu artinya mereka juga butuh duit gitu ya. Nggak hanya si ijo, si coklat juga seperti itu ya. Mereka juga butuh duit ya. Ya, mereka jadi polisi ya, polisi di Konoha maksudnya. Mereka itu butuh duit ya. Sehingga ekonomi itu lebih berpengaruh daripada kepengabdian. Ekonomi lebih berpengaruh daripada loyalitas. Ya, jadi itu artinya nggak ada satupun tentara yang mau berperang kalau dalam kondisi kelaparan, nggak mau. Ekonomi sangat mempengaruhi. Ekonomi itu lebih penting daripada militer. Ya, jadi itu yang terjadi baru-baru ini ya. Jadi ada seorang tentara kaya, usianya sekitar 21 tahun. Dia berhadapan dengan tentara elit sekitar 11 orang gitu. Bayangkan ya, 1 lawan 11 orang. Dia berada di posisi yang tidak bagus juga gitu ya. Ya, jadi medan perangnya itu ada paret, kemudian ada semacam hutan kecil gitu ya. Dari hutan tuh ada tembakan gitu. Dia bersembunyi di paret ya. Tapi ya dia bisa survive, guys. Karena apa? Karena setelah diteliti dia punya alat yang sangat canggih gitu ya. Ya senjatanya dirompak gitu ya. Walaupun dalam dunia militer ini nggak boleh ya. Harus sesuai dengan SOP gitu ya. Harus sesuai dengan yang namanya aturan suatu negara gitu. Tapi ya demi menyelamatkan nyawa apapun bisa dilakukan ya kan. Dan itu yang mempengaruhi kenapa saya mengatakan biasanya tentara kaya itu ya bisanya akan lebih survive ya di peperangan ya. Di Konoha nggak semuanya tapi di Skelemoron ya. Kalau kita bandingkan dengan di Konoha, kalau misalnya disuruh perang nih ya, ada tentara nih ya disuruh perang. Misalnya lu ke Papua misalnya, ini hanya di Konoha ya, nggak semuanya di Skelemoron ya. Pasti ada oknum-oknum ya, walaupun saya benci menyebut oknum ya. Pasti ada oknum tentara yang ngebayar komandannya gitu ya. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya, karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Ngebayar komandannya supaya nggak dimasukkan ke medan perang ya. Biasanya seperti itu ya, nggak semuanya tapi disclaimer on ya. Nggak semua seperti itu, hanya oknum-oknum ya, walaupun oknumnya banyak. Mereka
ngebayar komandan supaya nggak dikirim ke Papua gitu, supaya nggak dikirim ke daerah konflik ya. Jadi nggak semuanya tentara di Konoha itu baik, guys. Disclaimer on ya, saya tidak mengatakan menjernih semuanya, nggak semuanya. Bisa aja mereka masuk tentara itu ya karena sogokan mungkin ya, karena mereka pengen digandrungi oleh wanita, ya pengen menggait bidan misalnya, ya pengen jadi pasukan Halode misalnya, ya kan, atau Halodok misalnya, ya kan. Jadi nggak semuanya mereka itu mengabdi sama negara gitu. Bisa aja mereka pengen berbisnis misalnya gitu ya. Jadi apapun bisa dilakukan kalau punya duit ya, terutama di negara yang korup gitu ya. Jadi Konoha itu kan salah satu negara paling korup ya. Ya mohon maaf ya, nggak semuanya tapi disclaimer on ya, nggak semua warga Konoha korup. Tapi kita itu masuk, kalau bisa dikatakan tuh salah satu paling korup di dunia. Ranking kita dalam 30 orang satu kelas itu ya, misalnya nih, kita tuh rankingnya itu sekitar ranking 23, 24, pokoknya masuk deh ya 10 besar atau 20 besar negara paling korup di dunia. Jadi bagaimana mungkin kita membantah bahwa nggak ada tentara yang nyogok komandannya kalau disuruh ke medan perang gitu ya, kalau disuruh ke garda terdepan atau disuruh ke daerah konflik, nggak mungkin, itu nggak mungkin. Ya, karena tentara di Konoha atau polisi di Konoha itu juga gambaran daripada karakter masyarakat kita. Artinya kalau kita tuh keparat, kalau banyak warga Konoha itu yang korup, ya pejabatnya juga korup, ya tentaranya juga korup, ya polisi juga korup gitu. Itu gambaran. Itu tuh logika gitu ya. Artinya, gimana caranya kita menghindarkan korupsi di Konoha itu ya kita harus mengajak masyarakat kita itu berkesadaran gitu. Kemudian kita kembali ke topik. Di mana kejadian yang saya maksud? Kenapa ada satu orang tentara yang bisa mengalahkan puluhan tentara elit? Di mana kejadian yang saya maksud? Kejadiannya itu di Ukraina. Jadi ada seorang prajurit bernama Ruslan, umur 21 tahun, dia bisa menghajar 11 pasukan elit Rusia, guys. Jadi itu artinya orang ini sangat spesial gitu ya. Spesialnya di mana? Dia punya alat canggih gitu. Dia menambahkan gitu ya fitur-fiturnya dalam senjatanya sehingga bisa dia membidik dengan sangat luar biasa gitu, presisi gitu ya. Menggunakan alat-alat tertentu ini sangat-sangat luar biasa. Jadi duit itu mempengaruhi, guys. Ya kebetulan dia tentara kaya, orang tuanya kaya gitu. Karena di Ukraina itu kan ada wajib militer ya. Jadi siapapun bisa jadi tentara ya. Karena ada keharusan untuk menjaga garda terdepan gitu ya. Membela negaranya gitu. Sebenarnya ya kalau kita berpikir rasional, kok bisa ada orang mengorbankan nyawanya demi pejabat yang salah mengambil keputusan gitu. Bisa aja pejabatnya salah ngambil keputusan ya kan. Ukraina dan Rusia itu perang itu bisa aja Putin dan Vladimir Putin ya, atau presiden Ukraina itu salah ngambil keputusan ya. Bisa aja mereka yang punya masalah pribadi, kita nggak tahu kan, atau dendam pribadi kita nggak tahu kan. Mereka mengorbankan rakyatnya gitu atau tentaranya. Ya ini tidak rasional menurut saya pribadi ya. Tapi bagi sebagian orang ini rasional gitu ya. Kemudian kalau saya perhatikan perang antara Ukraina versus Iran ini ada berita yang jarang dibongkar, guys. Apa itu? Ternyata drone Ukraina itu lebih canggih daripada drone Rusia. Sehingga di pihak Rusia itu banyak yang meninggal, guys. Jadi ada sebuah penelitian di Ukraina, ya, penelitiannya itu meneliti tentang drone. Jadi drone Ukraina itu menggunakan AI ternyata, guys. Kalau misalnya nih ya dibandingkan dengan drone Rusia, Rusia juga sebenarnya sudah menggunakan AI, tapi ya AI di Ukraina itu selangkah lebih canggih gitu. Artinya gini ya, kalau misalnya nih Iran menggunakan drone AI, walaupun jaringannya sudah terputus ya, walaupun informasi sudah terputus, udah dihack, tetap bisa gitu ya menarget musuh gitu, tetap bisa mengunci gitu, saking luar biasanya. Ini gila emang, teknologi zaman sekarang ini gila banget ya. Jadi kekuatan Ukraina itu sebenarnya drone, guys. Drone mereka itu bisa sampai ke Rusia gitu ya, menembus gitu ya. Ya, bahkan sekarang ini kalau boleh jujur ya, tentara itu sebenarnya sudah beralih profesi jadi operator drone gitu. Bukan langsung ke pertempuran, menggunakan alat gitu ya. Itu sangat luar biasa. Ya, jadi kekuatan
Yang paling luar biasa itu adalah drone ya. Ini gila banget ya. Gila luar biasa. Sama seperti yang dilakukan oleh Amerika terhadap Iran. Ketika Amerika membombardir Iran, mereka juga menggunakan drone ya. Kemudian Qasem Soleimani gitu. Dulu ada tuh ya pemimpin elit tertinggi Iran ya, atau pasukan elit atau komandan pasukan elit Iran itu dulu meninggal di Qatar atau Dubai itu ya. Menggunakan apa? Menggunakan drone, guys. Jadi sepertinya Ukraina ini dapat teknologi dari negara-negara NATO, guys. Ya, mereka dapat dari negara-negara sekutu gitu ya. Itu kelebihan daripada Ukraina bergabung dengan NATO. Ini sangat luar biasa. Gila. Rusia nggak berdaya, guys. Karena Rusia sekarang kondisi perang gitu. Sehingga mereka tidak membantu Iran gitu. Ya bisa aja mereka membantu Iran, tapi sekarang Rusia juga lagi kondisi perang ya. Luar biasa ya teknologi daripada Iran gitu. Bukan Iran, sorry, Ukraina. Ya, membombardir teknologi Rusia. Bahkan drone-nya sampai ke kota Rusia. Bisa lolos, guys. Ya, Ukrainanya sangat luar biasa ya. Teknologi AI-nya sangat luar biasa. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Kemudian apakah tentara yang saya maksud ini dikasih penghargaan? Ya, dikasih penghargaan, guys. Dikasih penghargaan gila-gilaan sama pemerintah Ukraina. Sangat luar biasa. Ini nyali yang sangat luar biasa. Jadi itulah sebenarnya fakta yang di lapangan, guys. Tentara kaya itu lebih survive ya daripada tentara miskin. Karena mereka bisa menggunakan berbagai cara untuk apa? Untuk menyelamatkan ya diri mereka gitu. Ya jadilah kaya gitu ya. Kalau bisa jadilah kaya. Bukan berarti saya mengatakan miskin itu nggak boleh ya. Ya boleh-boleh aja gitu. Tapi yang saya maksud itu miskin, bukan miskin attitude ya. Miskin di Konoha itu kan banyak tuh yang miskin itu miskin attitude, miskin pengetahuan, miskin semuanya. Ya. Harus kaya dengan pengetahuan ya. Boleh miskin harta, tapi jangan miskin attitude gitu ya. Ya menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video. Anda yang menyimpulkan. Ya silakan simpulkan sendiri. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Saya warga intelektual, salam regional.